Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman media sudah hadir hari ini, sudah nonton. Inspirasinya sebenarnya karena saya pernah baca gitu satu artikel tentang fenomena yang namanya Johatsu. Johatsu itu kayak kamu sebagai individu itu bisa pergi dari keseharian kamu, ninggalin keluarga kamu untuk kayak dengan identitas baru gitu. Dan sebenarnya sejarahnya tahun 60-an 70-an itu biasanya digunakan untuk pasangan yang kurang harmonis, untuk menghindari perceraian formal, salah satunya memutuskan untuk johatsu ini gitu. Dan kita setelah riset itu ya lumayan, ternyata nggak cuma di johatsu itu di Jepang ya, nggak cuma di Jepang doang, di Korea juga ada, Amerika juga ada, Eropa juga ada. Jadi karena baca artikel itu jadi kepikiran gitu, apa sih rasanya orang yang ditinggalin gitu, apakah mereka punya usaha mencari si orang yang hilang ini gitu. Jadi mungkin jadi kepikiran gitu, sebenarnya hubungan antar manusia itu khususnya percintaan itu butuh profound goodbye apa enggak gitu. Jadi based on pertanyaan itu sih, jadi ciptalah cerita film ini. Yes, itu dia, itu inspirasinya menarik saya. Tapi kan visual di film ini juga cantik dan edgy sekali. Kita tahu waktu pas di JAV kemudian di JV juga banyak dapat pujian. Ini gimana Mas pendekatan secara directing dan juga post produksinya untuk visualnya? Sebenarnya directornya cukup, saya kembali lagi ke simple approach sih sebenarnya, karena kita nggak bawa alat-alat yang bisa istilahnya dolly track gitu, kita nggak bawa gitu. Jadi lebih ke cuman tripod sama kamera aja gitu. Dan sebenarnya yang poinnya adalah saya sama Dimas Bagus sinematografernya itu untuk mengcapture sebenarnya mood Korea ini kayak apa sih, karena yang kita lihat kan biasanya di K-drama itu bright gitu ya. Cuman di sini pas kita riset itu, saya sama Dimas juga ngerasanya malah di balik gemerlap lampu-lampu ini kok saya ngerasanya kesepian gitu. Jadi feel itu yang coba kita ambil dari set-set di Korea ini, khususnya Seoul, Dangjin dan Sosan. Yes, tapi kita pengen tahu, tadi kan banyak menggambarkan tentang hubungan dan kayaknya di antara kita ada yang relate tuh, entah dari ditinggalin yang ngejarnya atau bahkan ada yang toxic relationship ya gitu. Nah, yang pengen banget disampaikan dari Mas Adi sebagai penulis dan sutradara apa sih Mas dari hubungan ini Mas? Sebenarnya roots ke judulnya sih Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Mungkin buat saya tuh ada dua macam perpisahan gitu. Sampai jumpa itu seberapa pahitnya perpisahan itu, tapi ya ada keyakinan kalau kayaknya bakal ketemu lagi deh sama orang ini suatu saat nanti gitu. Sementara selamat tinggal ya udah, dan sampai situ kita udah selesai, kita nggak perlu ketemu lagi. Jadi based on roots itu. Wow. Oke, Jerome sih tepuk paha ya, kita nggak tahu ya. Iya. Jadi based on roots itu jangan-jangan kita selama ini segampang sampai jumpa ya, selamat tinggal ya, tapi lupa meaningnya apa. Exactly, ya. Jadi kalau mau ketemu orang mau pisah enakan sampai jumpa apa selamat tinggal gitu Mas? Tergantung sih mau ketemu lagi apa enggak. Nah, tepuk tangan dong buat Mas Andri, thank you. Kita ke jajaran cast dulu kali ya, ke jajaran cast kita punya Jerome Kurnia, tepuk tangan untuk Jerome. Ray ini pendiam, cool, tapi act of service-nya oke juga sih, iya kan? Gitu ya? Tiba-tiba jemput, tiba-tiba ini. Gimana, gue pengen tahu dari seorang Jerome, backstory gimana sih lo ngedalamin sosok Ray ini? Silakan. Oke, pertama-tama teman-teman media apa kabar? Baik. Makasih ya udah luangin waktu untuk nonton film kami. Sedikit aku mau bercerita tentang Ray ya. Yes. Jadi Ray ini simpelnya dia orang yang lagi rusak, dia lagi sakit, yang diakibatkan oleh trauma berat yang dialami. Dia mempunyai seorang istri. Bayangin aja, lu masih muda, lu menikah dengan satu orang yang lu sayang, yang lu cinta. Tiba-tiba orang itu diambil, dadakan. Dan Ray ini adalah orang yang sangat sensitif. Dia bingung gimana ya caranya gue memproses ini semua, dan dia sama sekali nggak bisa. Dia bangun pagi, dia ngelihat rumahnya, dia keinget sama yang udah nggak ada. Dia jalan ke tempat biasa dia belanja, orangnya nggak ada. Selalu keinget, dan dia memutuskan satu hari, udah gue nggak bisa di sini lagi. Gue harus pergi yang jauh. Dan kebetulan
Di sini dia pergi ke Korea Selatan. Tapi ternyata kepergian itu justru bukan malah membuat dia lebih baik, malah dia tetap berada di dalam kegelapan itu karena dia selalu berantem sama dirinya sendiri. Dia nggak pernah mau mencoba untuk menghealing dirinya gitu. Sampai ketika dia ketemu sama Win, di situ dia mulai merasa, oh mungkin di sini ada harapan lagi. Orangnya bener, orangnya cocok atau nggak tahu, tapi dia nggak tahu gimana ngelihat dari dalam Win bahwa ini mungkin adalah kesempatan gue untuk bisa hidup lagi gitu. Tapi saat ditanya sama Win sebenarnya hubungannya apa? Kok nggak jawab? Nah, apa sebenarnya hubungannya? Sebetulnya yang dia lihat dari Win itu dia juga nggak tahu karena dia tidak mencari Win. Win itu datang kepada dia mungkin dikirim Tuhan atau alam semesta. Oke. Dan tiba-tiba mereka bertemu dan dia merasa, loh kok ada perasaan yang timbul lagi, kok gue bisa mulai merasa lagi. Iya. Apakah itu cinta, apakah itu kenangan dari masa lalunya? Dia nggak tahu, tapi dia merasa gue harus geserkan energi gue kepada si Win ini, gitu. Kita pengen tahu sudut pandang lo sedikit lagi, Jerome. Tadi di terakhir, pelukan terakhir, Ray itu sebenarnya pengen sampai jumpa apa selamat tinggal? Karena itu berasa banget sih kita yang nonton kayak sampai jumpa pas selamat tinggal sih yang lo pengen gitu. Sebetulnya si Ray kepada Win kan? Iya. Sebetulnya kalau menurut gue pribadi ya, pada akhir di film itu sampai jumpa aja. Selamat tinggal aja. Karena Win itu merupakan yang dia tidak sadari adalah satu level di mana dia mulai pelan-pelan untuk healing. Nah kan dia lanjut kemana lagi tuh? Iya, iya. Nah di situ dia mungkin ketemu orang lagi yang bisa membantu dia untuk mengingat dirinya kembali. Jerome Kuningan, tepuk tangan untuk Jerome. Thank you Jerome. Kita ke Jordi Pranata ini nih gara-gara nyari dia nih. Sekarang ada di sini. Jordi pengen tahu nih teman-teman yang ada di sini. Nge-ghosting mungkin itu yang kita lihat sebagai penonton, tapi alasan tersendirinya apa sih dari seorang Dani di sini sampai pergi dan nge-ghosting itu? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman udah sempetin hadir. Iya, Dani memilih ghosting untuk hubungannya dia dengan Win. Karena apa? Karena backstory yang kami bangun, Mas Adri, saya dan Putri bangun tentang hubungan Dani dan Win ini itu backstory-nya tuh udah mumet, udah kusut, udah nggak bisa diapa-apain, capek gitu dengan tingkah lakunya Win yang bertambahnya usia tapi cara pacarannya kita tetap kayak gitu-gitu aja, sedangkan Dani mungkin yang sudah lebih mau serius untuk hidup gitu, tapi Winnya belum. Akhirnya solusinya adalah ghosting karena sebelumnya semua cara udah dilakukan sama Dani terhadap Win. Ya. Sampai akhirnya dia memilih untuk gue cabut aja deh, gue mau rubah semuanya, mau mulai dari nol, buka lembaran baru. Dia memilih kota Dangjin untuk memulai hidup yang baru kayak gitu. Jadi emang dia ghosting. Jadi Jordi udah dari awal tegas selamat tinggal ya. Selamat tinggal. Balik lagi tapi. Tapi Dani tuh selamat tinggal sama Dani jadinya ke Reno atau gimana? Pengen tahu karena kan lo mengganti identitasnya. Semua. Dia benar-benar manusia yang untung dia nggak bunuh diri gitu. Dengan semua masa lalu yang dia punya, dia memutuskan untuk memulai hidup yang baru, menjadi orang yang baru dengan situasi yang baru. Pokoknya semua mau dari nol gitu. Dan bisa dilihat dari perubahan looknya, dari perubahan sikapnya yang udah benar-benar maunya gue bertahan hidup aja deh gitu. Happiness gue adalah my loneliness gitu. Dia Kata-kata hari ini tuh dari Jordi. Coba ulang Jordi biar kita potong di TikTok nih, bagus banget ini. Coba gimana Jordi My kata-katanya? happiness is my loneliness. Itu teman-teman. itu jadi ya dia mau mulai say goodbye ke semuanya. Terhadap Dani pun dia goodbye, gue akan jadi Reno sekarang. Wow, ini kan barengan lagi sama Putri Barino, sebelumnya kan pernah satu project. Apa tantangan di kali ini untuk seorang Jordi? Ini untuk project ini menarik sih untuk hubungan dengan Putri Marino, dimana yang sebelumnya sama Mas Adri juga. Iya. Kita lebih ke pendekatan secara individu gitu. Bagaimana Putri mengenal Jordi, Jordi mengenal Putri. Untuk di project Sampai Jumpa Selamat Tinggal, kita lebih tajam lagi ke karakternya. Karena kita sudah saling mengenal satu sama lain sebagai Jordi dan Putri. Sekarang bagaimana nih Dani dan Win? Karena hubungan Dani dan Win ini kan ya itu tadi kusut, udah tidak bisa ditolong, bisa jadi satu arah juga gitu. Bagaimana kita bisa build
hubungan itu tanpa dijelaskan banyak di film kayak gitu. Jadi lumayan diskusi panjang dengan Putri dan Mas Adri, dibantu juga teman-teman yang lain. Kita cerita soal hubungan toksik itu kayak apa kayak gitu, dan Putri kan cukup serius untuk mendalami karakter kan, dan gue lumayan tipikal yang mirroring gitu. Jadi apa yang dilakukan sama lawan main gue itu juga yang akan gue kasih, dan ya terciptalah Dani dan Win yang barusan teman-teman lihat. Semoga bisa dirasakan gitu betapa kusutnya, betapa capeknya Dani dengan Win ini. Jordi Pranata, tepuk tangan dong untuk Jordi, terima kasih. Kita ke Lutesia, sini sebagai Ivanya, girl boss, gangsternya TKI di Korea. Tapi ini menarik, unik. Biasanya kan kita yang tadi Mas Adri bilang digambarkan bright, tapi kali ini dark gitu. Nah saat dapat ini memberikan sisi lainnya dari Korea, gimana seorang Lutesia mendalami karakternya? Silakan. Oke, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Press dan Media telah hadir di press conference dan screening ini. Untuk proses pendalaman karakternya, seperti biasa aku membaca skripnya, aku menganalisa, dan tentu aku berdiskusi sama Mas Adri untuk pembentukan karakter Vanya. Mungkin pada awalnya kita punya stereotip kalau gangster atau bos mafia tuh cara bicaranya seperti laki-laki atau enggak yang preman gitu. Tapi di sini aku menawarkan sesuatu yang baru. Kenapa kita nggak menciptakan aja karakter yang baru gitu? Mungkin contohnya kita bisa, kalau aku kan hari-hari kalau ngomong cukup cepet ya temponya gitu. Kalau kita lambanin gimana? Kalau dia cara Vanya berbicara kita lambanin, itu menandakan kalau dia itu karakter yang sangat taktis. Dia itu pelan-pelan. Dia itu seperti apa ya? Predator yang pelan-pelan ingin mencari mangsanya gitu. Jadi dia benar-benar observe mangsanya, dia observe gerak-gerik mangsanya, dia harus ngomong apa nih selanjutnya gitu. Pun selain dari speech of pattern, kita juga bisa melihat dari physical appearance-nya yang emang agak nyentrik, nyeleneh, dari tatonya, dari pilihan warna rambut, dari piercing dan lain-lain. Itu pun juga dengan diskusi sama Mas Adri gitu. Dan ini emang jujur karakter antagonis pertama aku, jadi aku sangat excited untuk kayak meracik, nih kayak seru nih, bisa gue apa-apain gitu. Dan thank God Mas Adi tipe sutradara yang emang good listener, dia mau sekali berkolaborasi, benar-benar ngeracik nih karakter, kita bisa apain ya, kita kulik bareng-bareng gitu. Jadi, sisi darknya Korea gimana ngobrol sama Mas Adri untuk mengetahui environment yang ada di sana ya Teh? gimana ya, kita juga sempat syuting di Sosan kan ya. Kita sempat syuting di Sosan, itu kota kecil 30 menit dari Dangjin. Nah lucunya di Sosan itu juga ternyata cukup banyak mafia-mafia atau gangster di sana. Jadi aku kayak melihat aktivitas orang-orang di sana, dan itu sangat cukup menarik sih untuk menjadi apa ya, vocabulary untuk si Vanya ini. Yes. Untuk bahasa sendiri gimana? Di sini kan juga paling banyak nih porsinya pelajari bahasa Koreanya. Itu gimana? Lumayan. Tapi untungnya kita diberikan privilege untuk kita punya dialect coach. Jadi kita sebelumnya pas proses reading kita diberikan sekitar 2 sampai 3 minggu untuk berlatih dialog Koreanya. Kita dibantuin sama Kak Ayu, dia emang orang Indonesia yang sudah menetap di Korea lama, jadi kita dikasih tahu pelafalannya seperti apa, pronunciation-nya gitu. Tapi kita juga dibantu sama production service kita di sana, fixer kita namanya Jay. Jadi kita bisa konsul ke dia kayak kalau misalnya anak muda ngomong bahasa Korea di sana tuh seperti apa gitu. Jadi bisa lebih relate lah gitu. Lutesia, tepuk tangan untuk Lutesia. Kita ke Mas Kiki Narendra. Mas Kiki, yes, kita kira nggak ada di mana, ternyata tetap ada walaupun udah di Korea. Mas Kiki Narendra, boleh tahu dong Mas, ini kan menarik banget ya Sineatop. Yang menariknya di sini kita pengen tahu dari Mas Kiki, mana yang paling menurut Mas Kiki ini fenomenal di scene ini gitu, di film ini, scene Mas Anto. Silakan Mas Kiki. Ya, selamat sore teman-teman, terima kasih sudah datang. Buat aku scene yang paling aku siapin banget tuh pada saat masak ayam bakar bubu Bali. Itu sibel banget, itu rasanya kayak keluar aja gitu dengan sendirinya gitu, karena memang latar belakangnya Anto berasal dari Jawa dulunya, TKI yang kemudian pindah ke Korea dan lama di Korea menetap jadi hospitality di sana.
ya ada orang Indonesia ke Korea kita bantu segala macam. Jadi scene itu tuh buat aku sedikit banyak aku persiapkan dengan khusus gitu, karena juga lawan mainnya juga Putri Marino juga ngasih umpan-umpan yang enak, dan Adri juga di scene itu membebaskan sekali kita mau ngapain, karena kita di tempat yang sempit, yang kecil, yang naruh kamera aja bingung ya Dri. Ini mau gimana nih, kamera taruh mana nih, tapi senang sekali, dan setelah nonton tuh hasilnya juga lucu juga ya. Coba kita pengen banget nyobain ayam bakarnya sekarang Mas. Udah gosong Pak. Karena gue beliin aja. Karena bisa dibilang kan Mas Anto ini sebagai emergency call-nya buat teman-teman Indonesia di Korea. Tapi Mas Kiki melihat peran Anto ini seperti apa? Kalau di film ini gue melihat Anto tuh sebagai karakter penyeimbang gitu, antara rekan-rekan yang chaos ini, mereka tidak tahu kemana mereka akan mendatangi orang, satu-satunya orang yang mungkin mereka kenal dan mereka tahu dan sama-sama berasal dari Indonesia, ya Anto gitu. Anto tuh karena sudah lama di Korea, dia tahu seluk-beluk Korea seperti apa, tahu bagaimana imigran gelap di sana seperti apa, dilarikan kemana, mafianya seperti apa, tapi juga Anto tahu yang jalur resminya seperti apa. Jadi kalau ada orang minta bantuan ke Anto, khususnya orang Indonesia, pasti akan dengan serta-merta Anto akan membantu. Lu mau apa? Mau tempat, mau apa? Gue ada kenalan ini, karena jaringannya Anto juga udah cukup lama di situ. Iya sih, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Kiki dari Indra. Terima kasih Mas Kiki. Kita ke Bu Shirley Kosasi dari Adia Pictures. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa dari mulai Adia Pictures bersama dengan Relate Films dan juga jajaran cast yang ada. Kita pengen tahu Bu Shirley, alasan dari Adia Pictures percaya dengan ide dari Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini. Silakan Ibu Shirley. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Sebelum aku jawab, aku mau nanya, suka nggak sama filmnya? Suka sekali. Who's your favorite? Kalau yang cowok favorite-nya siapa? Siapa coba? Fanya, mau dikirim kerja Mas? Bawa paspor nggak? Bawa paspor. Jangan lupa ya, nanti pasportnya didaftar ya. Yes, dicatat. Kalau yang cewek? Jordi. Walaupun kabur-kaburan Bu, nggak apa-apa kabur-kaburan. Oh nggak apa-apa. Nggak bisa masak. Okay, I think really happy to hear your answer bahwa you guys like it. Kita juga berharap berapa 280 juta penduduk Indonesia yang nanti akan nonton juga feel the same way like we do. Ini ceritanya sebenarnya sangat menyenangkan. It's very to me even it's very personal. Kita mulai kerja sama mulai ngobrol tepatnya sama Relate itu is very smooth. Jadi ketemu meeting kedua kayaknya ya, dan kita udah let's go, let's do this gitu loh. Bahkan at that time baru aku ketemu sama Dus, belum ketemu sama Adri, tapi pas baca skripnya, and then the way that Dus cerita ke kita secara story, and then what is the research behind, kita ngeliat wah gila nih, we love the story itu loh, especially about the Johatsu, and then tentang pekerja migran Indonesia itu kan sebenarnya jarang banget diangkat. Kisah yang behind the scene yang tentang cintanya, lebih tentang gimana sih kehidupan si pekerja migran itu. Terus senang banget along the way setelah kita decide untuk go ahead with this project, risetnya tuh kencang banget. Kayak tadi yang Anto sebenarnya, aku Anto jadinya. Kayak Mas Kiki cerita bahwa it is real kalau misalnya di luar itu ada fairy godmother-nya pasti. Kalau misalnya kita sebagai pekerja migran tuh pasti ada somewhere to go. So that kind of research yang bikin kita along the way getting even much more confident. Jadi jauh sesudah pembicaraan tentang Johatsu ya, tentang ide awalnya, along the way dalam pada saat kita berproses, everything is so good. Dan kita tuh sebenarnya di Adia Pictures we really wanna support the creative people di film industry di Indonesia. Dan kita ngelihat PD-nya kita tuh kebayar sambil jalan, and then all along kita ngelihat gimana hasilnya. Waktu pertama kali gue sampai speechless sih, sampai kayak what to say, okay, I love the cast, the production, the pictures, everything is like so good. So
it's very smooth. Kerja sama Relate juga is really nice karena tadi maksudnya secara proses komunikasi kita enak. Gue rasa testimoni dari teman-teman cast tentang Adri juga hal yang sama. Komunikasinya tuh enak, kita mendengar, kita berbicara, kita diskusi. Bahkan di Idea Picture sendiri pada saat kita mulai masuk ke dalam tahap produksi, kita juga shoot, kebetulan we have the relationship dengan E29 di Thailand. Nah itu tadi resultnya, one of the music soundtrack itu sang by Angie Cha, dia adalah young star dari Thailand. Waktu kita sodorkan ini, ternyata masuk ya, kayaknya one shot denger, oke, let's do this. So ya kita senang banget dari Idea Pictures tuh benar-benar happy. Kita bisa support industrinya, kita bisa support the people, we can support the creativity karena almost all the creativity kita leave to Adri untuk develop gitu loh. Kita benar-benar ngikutin along the way aja. Ya, si Bu Shirley luar biasa. Tapi mungkin boleh jelaskan lagi Bu ke teman-teman media. Jadi peran dari Idea Pictures dalam produksi film ini, Bu Shirley. Tim horor, tim penggembira, gak ada. Kita juga produksi. Jadi apart from bahasanya nggak ada yang asik nih. Jadi we wanna support basically, apart from giving a support to the film itself, kita juga terlibat dalam prosesnya meskipun tidak sampai di lapangan the way that kita nggak ikut syuting bener-bener the full day di Korea, but kita beneran ngikutin dari sisi kreatif kita juga membantu, terus of course dari sisi promosi dan distribusi di sini kita juga working on the proses dari day one sampai sekarang. I think kita juga ngobrol banget ya waktu kita submit ke JFW dan kita dipilih menjadi film pembuka di JFW. There was like such a pride for us karena it was so good gitu loh. Ibu Shirley, tepuk tangan dong untuk Ibu Shirley dari Idea Pictures. Begitu kita ke Mbak Marlita Desiani dari Relate Film. Berarti follow up dari jawaban dari Ibu Shirley, kita pengen tahu dari Relate Film sendiri gimana bekerja sama dengan Idea Pictures itu dulu. Silakan Mbak Desi. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nonton film kita ya. Mau cerita sedikit tentang gimana kerjasama sama Idea Pictures. Film ini Sampai Jumpa Selamat Tinggal dengan judul awalnya Goodbye Farewell adalah proyek pertama Relate Films bekerja sama dengan Idea Pictures, dan kalau ditanya gimana rasanya adalah sebuah kebahagiaan untuk bisa menciptakan sebuah karya bersama dengan Idea Pictures karena sejak awal kita Relate Films merasa tidak ada hal yang berat untuk menjadi halangan kita membuat karya ini bersama. Kepercayaan itu ada sejak awal sampai akhir, sampai hari ini akhirnya kita senang banget ya akhirnya bisa melahirkan karya kita bersama gitu. Jadi semua prosesnya terasa begitu enak yang